Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Sikani ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik. Nil Pak. Oh ada. Apa statusnya? Ngurus bank Nanti Oke. Baik, perhatikan. Hari ini di pagi hari ini sudah mulai KPM. Ya, satu ini membuat suatu pemetaan sebelum masuk materi. Utamanya adalah kemarin satu materi. Jadi pagi hari ini nanti kalian akan membuat kelompok ya. Ini total ada 22. Satu kelompok 5 orang atau lebih. Ada yang 6, ada yang 5. Nanti duduknya berkelompok, paham ya? Kumpul berkelompok. Nah, tema di pagi hari ini nanti Pak Guru ingin membahas yang namanya yaitu alat ya, silakan buat kelompok ya, satu kelompok 5 sampai 6 Orang tua Mustafa. Mas. Nanti Orang tua Mustafa. tuliskan dan jelaskan Orang tuanya Mustafa. ya, apa saja Orang tuanya Mustafa. alat ukur, ya, alat ukur presisi tinggi dalam penggunaan ya manufaktur, khususnya teknik Sinan. Nah, kalian sebutkan, kemudian jelaskan, paham ya? Kemudian contoh aplikasinya di dalam dunia industri itu dalam bidang apa? Paham? Nah, tentu pada pagi hari ini Pak Guru mengizinkan menggunakan HP. Paham ya? Oke, silakan kalian bentuk kelompok 4 kelompok berarti ya. mainkan Itu apa saja yang digunakan dalam dunia manufaktur. Paham ya Mas? Kemudian kalian jelaskan fungsi dan kegunaan alat tersebut itu apa? Paham ya Mas? Dan yang ketiga, setelah diskusikan dengan kelompoknya kalian, silakan perwakilan kelompok ya, untuk menjelaskan hasil presentasi hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan ke teman-teman. Paham? Paham enggak? Nanti silakan semuanya memerhatikan kemudian saling menyangga. Bertanya. Wajib yang kelompok menanyakan. Paham ya Mas? Oke, silakan Pak Guru kasih waktu untuk diskusi. Ya. diperpanjang boleh Diskusi. Cuman usum. Diskusi. Bedanya coba ke kelompoknya masing-masing Mas.
Yang namanya diskusi kan saling berhadapan. Sini Rom. Rong mene rong. Rong. Diskusi. Tikusi weh. Ya. Sing. Tikusi ding. Lep. Kata-kata lep. Mas. Nah, besok mana? Telur sama? Besar enggak? Langsung. Mana? Ada yang susah? Masih di bawah kelas ya? Semua ya? Semuanya dikerjakan dengan baik. Waktu berjalan sampai 8.15, kemudian nanti maju kami langsung mempresentasikan hasilnya sekalian. Pak, ada yang mau tanya? Sudah, oke. Diskusi kalian. Ya, nggak apa-apa, sampaikan lagi. Yang lain perhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kena penyen. Penggunaan alat-alat ukur presisi tinggi. Alat ukur presisi tinggi digunakan untuk memastikan komponen mesin atau produk manufaktur memiliki dimensi yang sangat akurat dengan toleransi kedalaman mulai dari 0,1 hingga 0,0 mm. 1. Jangka sorong. Jangka sorong yaitu fungsinya untuk keluar, diameter dalam, dan kedalaman lubang, dan ketebalan atau lebar suatu benda. Penggunaan jangka sorong yaitu memiliki tingkat ketelitian mulai dari 0,05 mm hingga 0,01 mm. Sangat umum digunakan untuk pengecekan cepat pada proses produksi atau perbaikan mekanik. Fungsinya mengukur ketebalan atau diameter luar benda-benda yang tipis atau berukuran sangat kecil. Kegunaan mikroskop yaitu memiliki tingkat presisi yang lebih tinggi daripada jangka sorong. Biasanya hingga 0,01 mm atau 0,2 mm digunakan secara luas dalam teknik mesin dan elektro. Yang ketiga yaitu sinder working. Fungsinya yaitu mengukur diameter bagian dalam sinder seperti blok mesin kendaraan dengan sangat akurat. Selanjutnya penggunaan
membantu mendeteksi kehausan, kerataan atau tingkat keovalan pada dinding silinder mesin agar kinerjanya tetap optimal. Sekian dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan jika sesuatu tapi bertanya dari kelompok 2, maka setiap kelompok silakan memberikan pertanyaannya. Silakan beri 2 pertanyaan saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Adi. Cara kerja alat mikrometer gimana, Lip? Mikrometer. Biasa. Ini mikroskop ya? Lip. Kegunaannya cara kerja. Cara kerjanya itu kerjanya dengan Oke, satu kelompoknya silakan cari tahu, kemudian bantu jawab. Ya. Makanya Pak Guru sampaikan, Mas, ketika ada satu temannya yang mempresentasikan, teman yang lain siap mendengarkan apabila ada pertanyaan, kemudian bantu menjawab. Ya, silakan Mbak Citi. Terus ya, apa? Ya, silakan. Hasil berdasarkan yang saya cari, yang saya ketahui adalah cara kerja mikrometer yaitu menggunakan permukaan anvil dan spindle. Kalibrasikan alat kontrol menggunakan knob hingga tekan titik. Lalu baca hasil penjumlahan skala utama dan skala minus dengan ketelitian dan kalau Sudah, Lip. Oke, terima kasih, Lip. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Alif. Yang kalian diskusikan kemudian dipresentasikan oleh wakilan tiap kelompok kalian sudah bagus, sudah menjawab dari tema pagi ini adalah alat-alat ukur presisi tinggi. Pada dasarnya alat tersebut itu digunakan untuk mengukur benda kerja, ya, yang memang membutuhkan suatu ukuran yang toleransinya sangat kecil, ya, sehingga menghasilkan benda kerja atau hasil kerja itu berpresisi tinggi. Paham ya, Mas? Itu fungsi dari alat-alat ukur presisi tinggi. Dan alat tersebut itu di dunia manufaktur itu sangat banyak. Yang kalian jumpai di sekolah dan nanti yang akan kalian gunakan di bengkel itu baru sepersekiannya. Masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan teknologi presisi tinggi. Bahkan sudah menggunakan teknologi digital, komputerisasi, ada yang namanya CMM, coordinate measuring machine, yaitu lebih presisi lagi. Banyak kan digunakan oleh industri penerbangan, pertahanan, yang memang membutuhkan hasil-hasil produk berpresisi tinggi. Itu, Mas. Paham ya? Jadi yang Pak Guru harapkan adalah pertemuan di pagi hari ini pertama kali setelah itu, yaitu adalah adanya fresh penyegaran untuk otak kalian sebelum kita masuk pembelajaran yang lebih dalam lagi. Paham ya, Mas? Dan nanti hasil kerja kalian silakan kumpulkan, Pak Guru jadikan sebagai nilai awal
Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian lembar kerjanya dikumpulkan. Kami sini ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan. Ada? Silakan. Kalau ada yang bisa menyimpulkan apa saja dari presisi, silakan. Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Ada.